Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar pemirsa Roda TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Mili Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Layar Demokrasi Radar LDR. Program ini sebagai corong informasi untuk pemirsa dimanapun berada terkait dengan kepemiluan. Kita akan menghadirkan narasumber, baik itu dari penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, atau mereka para kontestan yang sedang berikhtiar untuk bisa bergabung atau menjadi bagian dari pemilu ya yang akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Seperti pada episode kali ini, saya telah hadir bersama dengan para kontestan. Temanya hari ini wajah-wajah baru di pemilu 2024. Nah, ini sudah hadir bersama saya dan narasumber yang luar biasa. Yang pertama, sudah tidak asing lagi nih untuk baik layar kaca nasional dan lokal. Alhamdulillah. Sudah bersama dengan Teh Cucu Cahyati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi nggak nyanyi ya hari ini nanti ya? Enggak. Enggak ya. Tapi kalau di lapangan tetap bernyanyi. Ya, Teh Cucu hari ini sedang berikhtiar ya, bakal calon anggota legislatif Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra. Ya, betul. Oke, dan yang kedua juga, saya pikir untuk masyarakat Kota Tasik juga tidak asing lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Budi Mahmud Saputra, caleg DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional. Betul ya, Kang? Betul. Dan yang terakhir narasumber saya, ini bajunya juga sudah kelihatan. Pasti orang bisa mendebak nih ya. Kang Jogi Setiadin, ya anggota bakal calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah. Insya Allah. Hari ini sebenarnya kita akan berdiskusi atau sharing seputar persiapan. Karena kan sebenarnya tema kita terkait wajah-wajah baru di pemilu untuk mereka yang hari ini duduk di kursi dewan, apalagi orang yang misalnya wajah baru ini, masyarakat itu punya ekspektasi besar gitu. Amin. Ya, karena kan kalau bahasanya belum punya dosa-dosa politik gitu. Innocent. Tapi kita akan kupas nanti lebih dalam. Tapi saya ingin ke Teh Cucu. Kita tahu bahwa Teh Cucu dulu artis senior lah di nasional. Kemudian apa fase yang pada akhirnya saya terjun ke dunia politik? Itu jadi pertanyaan penting. Orang kan sebenarnya pertanyaan umum, tapi mungkin ini bisa lebih luas lagi gitu. Apa yang membuat pada akhirnya ya udah saya menjadi seorang politisi gitu dan memilih menjadi hari ini ikhtiarnya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Ceritanya kayak gimana tuh Teh dulu? Panjang ceritanya. Ceritanya panjang tapi Ya, disingkat. Saya sebetulnya tadinya tidak untuk di pileg, tapi tadinya untuk jadi bupati. Kepala daerah ya? Kepala daerah di Kalimantan Selatan. Rencana cuman karena pas pulang ke sini ada dari salah satu partai ngajakin saya untuk jadi pemilihan di dewan, terus diajukannya dengan rasa kedaerahannya. Teh Cucu kan orang Tasikmalaya. Jadi kalau Teh Cucu meskipun berhasil di negeri orang, di kampung orang, tidak sebangga Teh Cucu bisa berhasil di Tasikmalaya. Itu yang membuat saya terketuk. Saya bilang Bismillah. Iya, saya putri Tasikmalaya, asal dari Tasikmalaya. Kemana-mana saya nyanyi seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri pasti disebut kata Tasikmalaya. Nah, kapan lagi saatnya saya harus terjun kalau bukan saat ini? Karena itu faktornya saya harus menunjukkan bahwa ini loh, saya perempuan orang Tasikmalaya harus mengabdikan lagi balik untuk Tasikmalaya. Berarti dunia politik bukan hal yang baru dong? Dalam artian kalau karena untuk, dari dulu ada kalau keinginan. untuk kampanye kan seperti biasa ya, pasti akan untuk jadi penggembira ya. Tapi kalau terjun langsung ke politik secara langsung baru kali ini. Oke. Kemudian ini ngomongin soal partai nih, menarik nih. Kalau Teh Cucu kan sempat di Partai Satu, kemudian hari ini memilih Gerindra. Itu prosesnya seperti gimana? Yang pertama saya merasa bahwa waktu pertama saya tidak dapat izin dulu, kesalahan saya mungkin tidak izin dulu ke keluarga, karena keluarga kita kan ada yang di sini, ada yang di Kalimantan. Nah, dikala saya belum izin dengan Kalimantan,
itu rada-rada ini. Tadinya saya Oke. pikir ya sudah kan ini untuk Tasik, udah aja Tasik. Ternyata pas ngobrol dengan Kalimantan, sudahlah nggak usah aja tadinya gitu. Tapi karena saya juga linknya adalah saya di organisasi, di permasjidan, saya di BKPRMI, iya. saya juga di dunia musik, dunia Melayu, dunia Islam, DMDI, seluruh dunia yang ada Islamnya masuk ke DMDI. Terus selain itu saya juga di HKTI, jadi alhamdulillah untuk pertanian saya juga masuk di situ. Maka saya bilang yang merucut ke situ semua adalah di partai yang sekarang, di Gerindra. Oke, itu ya sedikit gambaran. Nah, bagaimana pada akhirnya harus berpolitik. Sekarang Pak Kang BM, Anda kan backgroundnya ini ya, apa namanya pengusaha lah. Di Tasik siapa sih yang nggak akan BM? Pengusaha lokal. Ya. Pengusaha. Dan politik saya pikir bukan hal yang baru atau sebenarnya udah lama? Sebetulnya kalau mempelajari sih bukan hal yang baru juga, karena kita juga udah terbiasa di organisasi gitu ya. Cuman baru kali ini kita mencoba untuk eksplor lebih luas ya skalanya, barangkali itu salah satunya. Kalau dunia politik dari dulu tuh hanya mendorong, seneng gitu, saya mendorong orang supaya jadi. Ya. Kalau dulu mungkin hanya circle-nya penggembira gitu ya, kayak. Penggembira, support kawan-kawan kita. Alhamdulillah semuanya itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya kan, semua juga sudah mungkin. Di hal itu ya tentunya jadi pelajaran juga untuk semua. Jadi banyak pengalaman yang saya ambil mungkin dari kawan-kawan, dari rekan-rekan. Ya, ini salah satu ruang, kelihatannya peluang untuk memberikan manfaat lebih jauh kan. Iya. Kasarannya kan seperti itu. Ya, barangkali ada restu dari semua kan. Nah, ini terkait tadi tempat berlabuhnya nih. Gitu. Apa yang mendasari pilih Partai Amanat Nasional? Partai Amanat Nasional itu sekarang tuh partainya artis aja nih. Benar ya? Kalau di nasional kan banyak sekali artis yang gabung di Partai Artis Nasional ya. Nah, kalau saya Partai Amanat Nahdliyin. Gimana Kang memilih ke situ? Apa alasannya? Ya, kebetulan kan banyak rekan dan kawan juga di situ. Okay. Setidaknya kita lebih paham di situ, terutama mengenai kultur juga, kemudian untuk ekspresi juga, kebebasan semua juga ikut mempengaruhi. Ya, karena kawan-kawan kebanyakan di situ ya kita ikut aja. Oke, karena dorongan circle-nya itu ya lingkungan yang memang. Lingkungan, ya circle semuanya. Oke, baik. Dan ini juga salah satu pengusaha juga nih, luar biasa ya. Pengusaha yang terjun ke dunia politik. Pengusaha dan usaha dan politik itu biasanya kan sebenarnya kalau bisa dikatakan ya banyak orang yang mulainya dari situ gitu, kemudian berpolitik. Dan kalau tadi sempat bicara juga sebenarnya Terhanda juga tidak asing di politik. Apa Kang yang membuat dorongan pada akhirnya kalau dulu kan hanya menjadi penggembira ya tanda kutip, sekarang harus terjun langsung gitu di dunia politik, atau barangkali tiba-tiba dapat wangsit gitu. Gimana Kang ceritanya? Terima kasih Kang. Sebelumnya saya ada sedikit koreksi, saya bukan pengusaha. Wah. Saya hanya peternak ayam. Iya itu pengusaha juga. Peternak ayam, basic saya sebetulnya melihara ayam, broiler. Terusnya juga kita juga ngebina beberapa peternak-peternak rakyat yang kecil-kecil. Itulah kesibukan saya. Gitu. Dan itu Priangan Timur loh, luar biasa. Ya, alhamdulillah itu amanah, gitu kan? Amanah yang harus saya lakukan, yang harus saya pertanggungjawabkan. Saya membina peternak-peternak di Priangan Timur, sehingga saya sebagai ketua koperasi, ada 2 koperasi yang saya bina, ya di KIPOP, itu koperasi produsen. Itu saya sebagai ketuanya, sedangkan di koperasi pemasaran itu saya sebagai badan pengawasnya, jadi ketua pengawasnya. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di dunia pertanian, peternakan, intinya masalah pangan lah. Karena posisinya saya sendiri juga fokus di situ, saya ingin mewujudkan
ketahanan pangan nasional. Hmm. Jadi saya ingin pada saat pangan kuat negara kita baru berdaulat. Jangan ngomong kita negara kita berdaulat pada saat kita kelaparan. Atau banyak yang ekspor misalnya impor gitu. Jadi emang kita di situ pertanian, peternakan, perikanan, saya bergerak di bidang itu. Jadi ya keseharian saya di situ, saya berkumpul dengan teman-teman petani dan peternak dan petani ikan juga. Jadi ya saya maju pun karena ingin mewakili mereka-mereka ini. Karena selama ini kan politik cenderung orang-orang politis jauh sekali dengan orang-orang yang di level bawah, level petani, level peternak. Padahal posisinya bisa dikatakan Kota Tasik, ya khususnya Kabupaten Tasik juga itu agraris. Kota Tasik juga sebetulnya disebut kota juga ya, ternyata banyak juga yang sawah-sawah bertebaran gitu. Dan saya ingin menyiapkan itu semua dan mudah-mudahan Tasik sebagai lumbung pangan gitu kan. Apalagi nanti kan tol itu jadi. Jadi posisinya saya selalu bilang ke teman-teman di bawah di lapangan untuk berbesar hati bahwa kita dianugerahkan dua hal untuk Kota Tasik itu. Yang akan datang adalah Bendungan Lewi Keris, terusnya juga itu ada tol yang akan jadi, terus pesawat insya Allah juga mau hadir juga. Terus what's next? Kita mau ngapain dengan anugerah itu gitu loh kan? Jangan hanya jadi penonton. Kan, nah, kita harus siap gitu loh kan. Makanya kita juga dengan beberapa petani milenial kita coba membangun. Karena gini Kang, saya sempat bicara dengan BI ya, sempat kerjasama dengan Singapura, sudah jalan, berhenti, putus. Alasannya sederhana, petaninya tua-tua. Jadi ternyata level negara maju itu tidak mau berhubungan dengan petani yang levelnya kebetulan di sensus itu umur 60 tahun ke atas. Rata-rata iya kan? Ya, petani itu rata-rata 60 tahun ke atas kan. Nah ternyata mereka tuh bilang bahwa mereka minta petani maksimal 40 tahun. Kenapa? Ternyata di era digital itu dibutuhkan. Yang sepuh-sepuh kan susah gitu loh kan untuk mengikutin itu ya. Punten ya bukan berartinya itu, tapi itulah fakta gitu kan. Ya berarti sebenarnya kalau korelasinya dengan ada jargon petani milenial cocok ya sebenarnya. Insya Allah. Kalau pemilihan partai ini kan, walaupun tadi diceritakan ada terah inilah gitu. Itu kenapa harus Golkar misalnya atau kenapa nggak yang lain misalnya? Ya sebetulnya saya juga ada beberapa ditawari juga partai lain. Tapi kembali lagi saya tegaskan bahwa secara biologis saya itu dari orang tua saya itu Golkar. Dari saya SMA itu udah jelas gitu. Darahnya dibuka itu udah keluar kuning gitu. Terus posisinya saya juga kan aktif di Kosgoro. Saya tuh sebelumnya di HPK, saya sebagai ketua HPK, Himpunan Pengusaha Kosgoro. Terusnya saya juga sekarang dipercaya untuk menjadi ketua PDK, Pimpinan Daerah Kolektif Kota Tasik untuk Kosgoronya. Nah, jadi posisinya sekarang saya terpanggil nih Kosgoro sebagai pendiri gitu, trikarya dari Golkar. Itu ya didorong oleh Kosgoro juga untuk ayolah waktunya masuk ke Golkar. Udah Golkar banget lah ini mah. Seperti itulah. Insya Allah gitu. Kang BM, kalau misalnya ngomongin tentang persiapan menuju politik kan orang selalu berbicara tentang modal ya. Dalam modal itu tanda kutip banyak dalam artian. Persiapan itu seperti apa? Apakah benar-benar mempersiapkan baik dari logistik? Logistik, segala macam, popularitas, karena nanti kan semua itu harus digabungkan gitu, tidak bisa sendiri-sendiri. Persiapan seperti apa nih Kang sekarang? Khususnya untuk modal dan logistik itu gitu. Ya, kadang-kadang orang menilai secara umum seperti itu ya. Tapi sebetulnya enggak juga. Wah, menarik nih. Gimana nih Kang? Karena modal yang harus kita pikirkan itu sejauh mana implementasi keseharian yang penting. Kebiasaan itu merupakan modal juga. Karakter. Kan ini kalau untuk di waktu DPR tingkat level itu harus memberikan karakter untuk saling memberi, saling memberikan satu pemahaman lebih jelas atau membuat sesuatu masyarakat itu paham, memberikan pemahaman tentang aturan-aturan semuanya, implementasi dari semua itu
harus ada edukasi ke arah situ. Nah itu pun juga merupakan satu modal. Oke. Sampai dan walaupun memang tidak nutup kemungkinan. Ya tidak bisa dihindari Bisa sebenarnya modal logistik itu harus. Ya kita sewajarnya aja lah. Oke. Berarti kalau Kang Budi ini lebih kepada modal sosial. Sosial itu, Betul, ya? sosial ya mungkin implementasi dari karakter juga penting. Oke. Karakter maksudnya mampu memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat. Itu ruang-ruang itu yang harus. Kadang-kadang kan ya punten-punten ini wakilnya itu seperti apa ini mewakili. Itu yang harus diterjemahkan lebih dalam mungkin. Apakah Bang memberikan informasi, apa memberikan inspirasi, apakah menampung semua kegiatan-kegiatan yang seterusnya itu. Berarti kalian sekarang lebih terjun edukasi sosialisasi itu lebih menyentuh langsung ke masyarakat. Harusnya supaya lebih paham sih. Soalnya sekarang kan kecenderungan tuh diadu domba banyak faktor-faktor semacam kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak membangun. Itu kalau saya itu ini harus dibangun suatu karakter yang benar-benar menjadi karakter pengusaha. Misalkan harus jadi karakter mandiri dalam segala hal. Nah ini masyarakat tuh butuh itu. Nah ini yang perlu, yang sedang saya komunikasikan dengan masyarakat. Ada motivasinya harus seperti apa. Didorong supaya benar-benar berdaya gitu ke depannya. Karena ada era digital, ada era-era masa depan, era maksudnya dalam menyongsong seperti kan tidak harus dipersiapkan. Ruang-ruang itu harus diisi dengan Ini semua struktur digital, struktur infrastruktur yang lainnya kan sekarang udah dibangun sama pemerintah. Nah kita sambut di sini warga Tasikmalaya supaya bisa manfaat dan bermanfaat kira-kira begitu. Luar biasa, ini menarik soal modal. Teh Cucu sama Kang Edwin belum menjawab. Nanti kita break dulu ya. Setelah jeda kita istirahat dulu, minum-minum dulu supaya lebih santai. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi.